Hai guys, balik lagi dengan gua di channel YouTube-nya AutoFam TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang agak beda ya. Biasanya kita nge-review mobil yang high class, mobil MPV, mobil sedan. Tapi kali ini memang benar-benar berbeda. Kita datangkan tamu, ada motor. Tapi ini motor ramping, cc-nya lumayan gede. Kalian penasaran sama videonya? Langsung aja. Nah, ini dia motornya dari Ducati Hyper Motor ya. Yang tadi gue bilang, motor ini ramping, kecil, tinggi, tapi berat juga. Buat gue yang ukuran badannya segini nih, tinggi segini, kalau misalnya gue naik masih jinjit. Berat sih iya, motor ini berat, tapi yang tadi gue bilang cc-nya di kisaran, bukan kisaran ya, cc-nya di 803 cc, lumayan gede. Motor ini kalau misalnya di jalan raya benar-benar enak, suspensinya bagus. Gue lupa. Ini tahunnya, ini di tahun 2012, tapi kilometernya masih 1600. Kalian bayangin aja, 2012 kilometer 1600. Jarang keluar banget. Motor garasi guys, motor simpenan KM 1600. Langsung aja kita bahas di bagian part-part depannya. Oke, di sini bagian headlampnya masih yang biasa halogen ya, masih halogen, ada stiker Ducatinya. Terus di bagian sini ini udah nyambung ya, dia nyambung bagian spakbor, nyambung sama bagian coveran lampunya. Di bagian bawah sini, nah bagian bawah sini tuh gue sih sebenarnya kurang tahu tentang ini ya, tapi kalau misalnya bisa disebut tuh kayak cover bagian depan dari suspensi yang ini udah karbon, sama cakram kalipernya kaliper Brembo yang 2 piston kiri kanan. Jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya tiba-tiba rem mendadak, ada mobil yang tiba-tiba langsung berhenti pas kalian ngerem. Benar-benar mantap. Kita lanjut bagian atas. Di bagian atas di sini sebutannya handguard, dan ini bawaannya langsung dari Ducatinya sendiri ya. Handguard, udah ada lampu sennya di sini kiri kanan. Master rem sama kopling bawaan masih standar ya. Terus handguardnya Domino dari pemilik sebelumnya ya, Domino. Sama gue mau kasih tahu nih sama kalian, kalau misalnya Ducati ini koplingnya emang udah dari aslinya itu hidrolik ya guys. Dari sini nih dia nongolnya di bagian sini. Nah, kalau udah yang modelan kayak gini berarti udah hidrolik. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bodi sampingnya. Bodi samping ini putihnya putih kayak putih mutiara gitu ya. Mungkin di video kalian kelihatan kali, ada kayak apa, metalik tapi ya modelnya kayak mutiara gitu sih, cakep. Kuncinya masih ini. Terus di bagian ini speedometer, nah lumayan cakep juga ya, lengkap. Di sini ada netral, bagian lampu sen ntar nyala di sini. Nah, terus dilengkapin sama karbon ya. Kalau yang ini gue nggak tahu sih guys, yang bagian sini nggak tahu ini fungsinya apa, tapi cakep aja dilihatnya. Oke, di bagian tutup tangki warnanya silver. Coveran bagian depan sini, bagian bodi tengah, tangki
hitam, sama ada stiker Ducatinya juga. Kalau misalnya kalian mau buka bagian tangki, nah gini nih, tinggal colok, putar, terus putar, angkat. Segampang itu aja sih. Oke, di bagian tempat duduk sih lumayan ya. Kalau misalnya kalian bonceng, bagian belakang sini ada lebarnya juga, jadi empuk juga, masih tebal juga sih ini. Bagian depannya juga agak nyaman, nggak terlalu tinggi-tinggi amat, jadi nggak terlalu mentok di bagian paha ya, jadi enak. Terus kita lanjut di bagian belakang. Di bodi bagian belakang ini ya tampilannya emang segini doang ya, bukan kurang atau kosong atau apa, tapi emang bener-bener segini modelnya. Di sini udah ada karbon sama stikernya juga Hyper Motard. Oke, di bagian belakang sini ada lampu sennya juga, kecil, mungil, tapi berfungsi. Nah, kelihatan ya. Sama di bagian atas ini ada juga bodi bagian tutupan atas, bagian belakang ada stiker Ducatinya juga. Untuk lampunya sendiri yang bagian belakang udah LED ya guys, LED. Nah, masih berfungsi dengan baik. Exhaustnya udah ini ya, udah upgrade, pakai yang thermic noni. Untuk suaranya sih gahar banget guys. Kalau menurut gue yang tadi misalnya gue test drive, bilang kok misalnya dari gigi 1 kalau kita sama 3, suaranya ya bener-bener enak. Terus di sini ada coveran buat kalau misalnya ada penumpang yang naik, bagian sini kalau udah otomatis panas. Jadi kalau misalnya kaki lu sempil di sini, udah aman, nggak ada kayak udara-udara panas yang nongol di bagian kaki. Jadi aman-aman aja ya. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini untuk shock breakernya warnanya kuning. Ya kalau misalnya dilihat sih bagus-bagus aja ya, kuning, putih, hitam, sama silver. Tapi keren. Oke, di bagian sini masternya masih ori. Footstepnya sini masih ori semua. Remnya juga enak. Terus, nah, gue mau bahas di bagian mesinnya juga nih guys. Di bagian mesinnya ini untuk Ducati itu sendiri kan kalian juga mungkin ada yang belum tahu atau yang udah tahu. Aslinya L-Twin. Dipakai mesinnya L-Twin. CC-nya di 803. Untuk torsinya sih gede ya. Kalau misalnya di jalan raya kalian ngegas atau mau kencang juga dapat. Limitnya juga lumayan lama. Jadi ya namanya juga moge, tapi ini moge bisa dibilang juga supermoto. Jadi ya gitu. Misalnya kalian mau balap atau riding santai, enak. Nah, oke guys, untuk spek dari mesinnya gue agak bingung ya. Jadi gue butuh penjelasan dari Google dikit. Untuk susunan silindernya itu dia pakai silinder kembar dari sini sama di bagian bawah sini. Terus rantai penggerak yang bagian sana gear. Ntar kalau gue bahas di bagian belakangnya lagi. Sama koplingnya slipper basa multi plat. Dioperasikan secara hidrolik yang tadi gue udah bilang di awal, pakai kopling hidrolik. Nah, oke guys, sekarang kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Kita di kaki bagian belakang ya. Di bagian samping sini ada frame slider. Kalau misalnya kalian jatuh, amit-amit ya, kalau misalnya jatuh, bagian sini kan ketemu duluan, atau di bagian kanan ada, kiri ada. Jadi bagian body sama bagian belakang tuh aman-aman aja. Cuman yang gue takut bagian sini ya, karena emang bener-bener agak lebar banget, panjang. Terus di bagian gearnya emang ukurannya harus gede ya, karena emang setara dengan bodi, mesin, dan cc nya juga. Gua kurang tahu sih ukurannya berapa, tapi agak gede. Terus untuk side armnya modelnya gini, ada stiker Ducatinya juga. Untuk velgnya dia pakai yang modelan NK ya, NK. Ada di sini gila,
bagian belakang sih lebar banget ya, bagian belakang lebar. Bedanya bagian sama yang bagian depan itu dia agak ramping dikit. Kalau bagian depan nggak terlalu lebar-lebar amat, tapi bagian belakang sih lebar banget. Untuk ukuran bannya sendiri, ukuran ban bagian belakang 190/55, ringnya 17, ringnya depan belakang sama 17. Dari merek bannya sendiri Pirelli yang Rosso Corsa 2, jadi tebal. Harusnya hujan panas enak ya, hujan panas enak. Nah oke guys, sekian dulu untuk review motor ini. Gak tau lagi gue mau ngomong apa, tapi ini motor keren, modelnya keren. Moge iya, Supermoto iya, nyaman buat dibawa. Nah kalian penasaran sama bunyi dari exhaust Thermic Noni ini? Nih gue kasih bunyi dikit ya buat motornya, buat bunyi knalpotnya. Gua agak ngegas dikit ya, ngegas dikit. Soalnya ini di komplek, jadi gak enak sama agak panik dikit. Tapi nggak apa-apa, soalnya udah siang sih. Sekarang gua mau bahas tentang harga, pajak, dan yang lainnya. Oke guys, sekarang gue mau bahas tentang harga, pajak dari motor ini. Untuk kredit, untuk harganya ya, harganya di kisaran 175 juta. Untuk harga cash, harga kreditnya di 165 jutaan. Tapi harga suatu waktu bisa berubah ya, dan itu bisa nego. Terus transmisinya manual. Oh sorry, ini tangan kedua ya guys, tangan kedua. Kilometer di 1600, pajaknya lumayan panjang di 28 Juli 2022. Oke, apa namanya, sekian dulu untuk review motor kali ini. Buat kalian yang udah nonton sampai video ini kelar, thank you. Dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang mau tanya-tanya tentang motor ini, bisa langsung hubungi nomor yang di bawah sini ya, di deskripsi. Ntar gue cantumin. Ada banyak sales, kalian mau hubungin siapa aja, Angel, Melisa, Talia, apa Sinta, sales baru, langsung aja ya. Gak usah lama. Bye.